Oke. Assalamualaikum, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, dan selamat siang untuk Pak Renda Yuryananta dan teman-teman semuanya. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan terkait artikel ilmiah mengenai strategi marketing terbaru berupa pemanfaatan fitur live pada aplikasi yang meningkatkan pembelian impulsif. Dengan saya Joya Sarah dan rekan-rekan saya Fahri Noval, Andreas Marpaung, Dava Novian, dan Paul Mangopo. Baik, yang pertama untuk bagian abstrak, dalam era digital yang semakin berkembang, konsumen cenderung mengambil keputusan pembelian secara impulsif berdasarkan rangsangan yang diterima dari lingkungan sekitar mereka. Oleh karena itu, para pemasar perlu mencari cara baru untuk menarik perhatian konsumen dan mempengaruhi mereka untuk membeli secara spontan. Salah satu strategi pemasaran yang efektif dalam mencapai tujuan ini adalah dengan memanfaatkan fitur live pada aplikasi. Fitur live memungkinkan pemasar untuk mengirimkan konten secara langsung kepada konsumen dalam waktu nyata. Kami akan menganalisis studi yang sebelumnya tentang pembelian impulsif dan strategi pemasaran yang efektif, serta mengumpulkan data melalui survei dan kuesioner dengan konsumen yang pernah mengikuti sesi live pada aplikasi. Selanjutnya ada pendahuluan. Pada pendahuluan ini ada 4 garis besar pembahasan. Yang pertama itu hubungan antar teknologi dan perkembangan peradaban manusia. Teknologi memiliki peran penting dalam perkembangan peradaban manusia. Perkembangan teknologi memungkinkan manusia untuk menciptakan peralatan dan keterampilan yang membantu dalam menyelesaikan tugas dan mencapai tujuan. Teknologi juga memainkan peran penting dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan seni, serta dalam proses produksi barang dan jasa. Yang kedua, dampak sosial dan ekonomi dari perkembangan teknologi. Dampak sosial dan ekonomi dari perkembangan teknologi memiliki dampak yang signifikan dalam bidang sosial dan ekonomi. Secara sosial, teknologi telah mengubah cara kita berinteraksi dan berkomunikasi. Kita dapat terhubung dengan orang-orang di seluruh dunia melalui internet dan media sosial. Dalam bidang ekonomi, teknologi telah membawa perubahan besar. Kemajuan dalam teknologi telah menghasilkan efisiensi dan produktivitas yang tinggi dalam sektor produksi. Yang ketiga itu perkembangan teknologi yang mempengaruhi perilaku konsumen, seperti pembelian impulsif. Perkembangan teknologi terutama dalam hal aksesibilitas internet dan aplikasi telah mempengaruhi perilaku konsumen. Salah satunya adalah aplikasi pembelian impulsif. Fitur live dalam aplikasi, di mana penjual dapat melakukan siaran langsung dengan batasan waktu tertentu dan menawarkan harga menarik, telah mendorong konsumen untuk melakukan pembelian secara impulsif. Dorongan untuk segera membeli sebelum waktu atau kesempatan terbatas berakhir dapat mempengaruhi keputusan pembelian konsumen. Terus yang terakhir yaitu fitur live dalam aplikasi sebagai strategi pemasaran terbaru yang meningkatkan pembelian impulsif. Fitur live dalam aplikasi telah menjadi strategi pemasaran yang efektif untuk meningkatkan pembelian impulsif. Dalam siaran langsung, penjual dapat menawarkan penawaran khusus, diskon atau harga menarik untuk waktu terbatas. Hal ini menciptakan keadaan di mana konsumen merasa terdorong untuk segera membeli barang atau layanan yang ditawarkan, agar tidak melewatkan kesempatan tersebut. Strategi pemasaran ini memanfaatkan faktor urgensi dan dorongan emosional untuk mendorong pembelian impulsif dari konsumen. Dalam penelitian ini, fokus akan diberikan pada strategi pemasaran menggunakan fitur live dalam aplikasi untuk meningkatkan pembelian impulsif. Oke, baik. Selanjutnya adalah bagian tinjau pustaka. Dan tinjau pustaka kali ini ada eh, 4 teori. Yang pertama itu dalam kajian teori dibahas mengenai e-commerce. Yaitu e-commerce atau electronic commerce adalah suatu model bisnis yang menggunakan jaringan internet untuk melakukan transaksi jual beli barang atau jasa. Nah, e-commerce menurut Albert pada tahun 2018 itu menggambarkan e-commerce sebagai aktivitas yang mencakup proses pemasaran, penjualan, pengiriman, dan pelayanan pelanggan menggunakan teknologi informasi. Lalu yang kedua adalah social media marketing atau biasa disingkat sebagai SMM. Adalah suatu strategi pemasaran yang menggunakan media sosial untuk mempromosikan produk atau jasa
membangun hubungan dengan pelanggan, serta meningkatkan penjualan dan brand awareness. Nah, menurut Andreas, pada tahun 2010 menyatakan sosial media marketing adalah seperangkat aplikasi berbasis internet yang memungkinkan pembuatan dan pertukaran konten oleh penggunanya. Boleh di next. Lalu ada teori pembelian impulsif. Nah, pada teori pembelian impulsif ini pertama kali diajukan oleh Marius Patrick pada tahun 2002. Maksudnya 2002. Teori ini menjelaskan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya pembelian impulsif seperti karakteristik konsumen, situasi pembelian, dan stimulus dari lingkungan sekitar. Nah, teori ini menyatakan bahwa pembelian impulsif terjadi ketika konsumen membeli suatu produk tanpa rencana sebelumnya dan terjadi secara spontan. Pembelian impulsif dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti harga, promosi, kondisi emosional, dan lingkungan tempat pembelian. Lalu yang terakhir adalah teori komunikasi pemasaran. Nah, pada teori komunikasi pemasaran ini berfokus pada bagaimana pesan atau informasi dapat diterima dan dipahami oleh konsumen. Lalu teori ini berfokus pada bagaimana pesan pemasaran dapat disampaikan dengan efektif kepada konsumen. Salah satu cara untuk memaksimalkan efektivitas komunikasi pemasaran adalah dengan menggunakan media yang tepat. Nah, pemanfaatan filter live pada aplikasi dapat menjadi media yang efektif untuk menyampaikan pesan pemasaran kepada konsumen secara real time. Baik, selanjutnya itu metode dalam penelitian. Metode dalam penelitian ini yang pertama, teknik pengumpulan datanya, yaitu ada observasi, kuesioner, dan dokumentasi. Untuk observasi sendiri, yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui pengamatan dengan disertai pencatatan terhadap keadaan atau perilaku objek sasaran. Kemudian kuesioner dengan memberikan seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk penelitian ada dimanapun pada hari Minggu tanggal 28 Mei 2023 pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat. Kuesioner disebarkan di grup kelas Bahasa Indonesia C7C dan beberapa teman dekat dengan kriteria berdasarkan manfaatan fitur live dan preferensi. Penelitian kuantitatif sendiri adalah metode ilmiah yang hasilnya disajikan sebagai data numerik yang dapat diolah dan diperiksa menggunakan rumus matematika atau statistik. Bogi 2017. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang hasil penelitian dan juga pembahasan daripada eh, survei yang telah kami lakukan. Di mana pertama saya akan menjelaskan tentang info dari responden itu sendiri. Berdasarkan jenis kelamin, terdapat 60% laki-laki dan juga 40% perempuan yang jumlah keseluruhannya sebanyak 15 orang, di mana 9 orang laki-laki dan 6 orang perempuan. Lalu didominasi dengan kalangan umur 18 sampai 24 tahun dan sisanya dari kalangan umur 25 sampai 34 tahun serta didominasi juga dengan kalangan orang-orang yang pendidikan terakhirnya adalah SMP, SMA atau SMK dan sisanya adalah diploma atau S1. Bisa dilanjut. Oke, berdasarkan penelitian yang kami lakukan, menyatakan bahwa 80% dari total responden kuesioner menggunakan platform sosial media TikTok dalam kegiatan membeli barang melalui live shopping. Adapun indikator pendorong yang menjadi alasan mengapa responden melakukan pembelian impulsif terbagi menjadi 4. Yang pertama, untuk melihat produk secara langsung sebelum membeli. Sebelum membeli, alasan ini dipilih oleh 7 orang. Lalu yang kedua ada untuk mendapatkan informasi tambahan tentang produk yang ingin mereka beli, di mana alasan ini dipilih oleh 10 orang. Yang ketiga, untuk berinteraksi langsung dengan penjual atau pembicara, di mana alasan ini dipilih oleh 3 orang. Dan yang terakhir, untuk mendapatkan penawaran khusus atau diskon yang terbatas, di mana alasan ini dipilih oleh 8 orang.
Oke, dilanjut. Oke, adapun indikator pendorong yang eh, menjadi alasan mengapa respon melakukan pembelian impulsif didukung juga oleh data yang kami dapatkan dari proyek perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang Global Digital Report seperti Kepios, Meltwater, dan juga We Are Social. Di mana pada survei yang kami lakukan sendiri, adanya penawaran diskon atau promosi terbatas yang ditawarkan menjadi indikator terbanyak yang dipilih oleh responden sebanyak 57,1%, diikuti oleh tampilan produk yang menarik. Dari data yang bisa kita lihat juga, yang tertanggal pada Januari 2023, yang dilakukan oleh We Are Social, di mana pada alasan pertama pembelian online itu dilakukan oleh para konsumen karena adanya faktor gratis ongkos kirim dan diikuti oleh kupon dan juga diskon yang ditawarkan oleh penjual. Bisa dilanjut? Selanjutnya terdapat preferensi pembelian impulsif yang berdasarkan kuesioner yang kami sebarkan, menyatakan bahwa 35,7% yang puas terhadap pembelian impulsif yang dilakukan melalui fitur live pada aplikasi dengan indikator kepuasan sebesar 4 dari 5. Dalam era digital yang semakin berkembang, konsumen cenderung merespon rangsangan yang diterima dari lingkungan sekitar mereka. Dengan memanfaatkan fitur live pada aplikasi, pemasar dapat menghadirkan konten secara langsung dan menciptakan pengalaman interaktif yang menarik. Strategi pemasaran yang melibatkan fitur live pada aplikasi juga memberikan manfaat tambahan seperti menciptakan keterlibatan langsung antara pemasar dan konsumen, membangun kepercayaan dan keintiman merek dengan merek, serta menciptakan kegembiraan dan kecemasan yang dapat mendorong tindakan segera. Namun, penting untuk dicatat bahwa meskipun strategi ini dapat efektif meningkatkan pembelian impulsif, pemasar perlu mempertimbangkan etika pemasaran dan kepuasan jangka panjang konsumen. Selanjutnya, dapat disimpulkan dari penelitian ini telah menggambarkan strategi pemasaran terbaru yang melibatkan pemanfaatan fitur live pada aplikasi untuk meningkatkan pembelian impulsif. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa pemanfaatan fitur live pada aplikasi adalah langkah yang efektif dan menarik perhatian konsumen dan mendorong pembelian impulsif itu sendiri. Sekian dari kelompok kami, kelompok 4, terkait presentasi artikel ilmiah yang telah kami lakukan. Sekian dan terima kasih.